Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 15 dan 16. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Monster itu pun melancarkan serangannya ke arah Lu Feng. Dengan sigap, Lu Feng menghindari serangan monster itu, lalu membalas serangannya dengan menebaskan monster itu menggunakan Force Blade-nya. Setelah terkena serangan dari pedang Frost, kaki dari monster itu pun membeku dan hancur. Monster itu pun berteriak kesakitan. Lu Feng pun berkata kepada Xiaya, "Xiaya, ayo lakukan dengan cara yang aku ajarkan padamu." Xiaya pun saat itu menuruti perintah dari Lu Feng. Xiaya pun menggunakan kekuatan pikirannya, lalu mengangkat mobil yang ada di sekitarnya ke udara. Setelah itu, Xiaya pun langsung melemparkan mobil-mobil itu ke arah monster itu. Mobil itu pun berterbangan ke arah monster itu. Setelah terkena badannya, mobil itu pun kemudian meledak. Lalu, Luosu pun sedang mempersiapkan serangannya. Luosu yang sedang di udara itu pun menutup matanya lalu mengangkat pedangnya ke arah langit. Setelah beberapa saat, pedangnya itu pun mulai mengeluarkan cahaya. Setelah itu, Luosu pun membuka matanya dan langsung menebaskan pedangnya ke arah monster itu hingga membuatnya terbelah menjadi dua. Monster itu pun pada akhirnya mati. Setelah monster itu terbunuh, mereka pun mendapatkan chip itu sebanyak 50 buah. Hanya pun berkata, "Baiklah, kita telah mendapatkan tujuan kita." Lu Feng yang melihat ke arah Luosu berkata, "Sudah lama sejak aku bertarung berdampingan. Pengalaman yang nostalgia sekali." Mendengar perkataan itu, Luosu pun menjadi kesal. Manusia penipu reinkarnasi 1000 tahun ini, dia datang lagi, kata Luosu dalam hatinya. Lalu Lu Feng pun mengeluarkan sebuah cincin dan ingin memberikannya kepada Luosu. "Ini cincin yang baru saja muncul. Ini untukmu." Luosu yang mendengar perkataan itu pun membuat wajahnya memerah. Cincin tidak boleh dihadiahkan. Aku tidak mau," kata Luosu. Lu Feng yang mendengar pernyataan itu pun berkata, "Ini hanya untuk ahli pedang. Pelepasan cooldown pedang berkurang 50%. Apa yang kau pikirkan sebenarnya?" Luosu pun saat itu menerima cincin itu dan membuat hatinya berbunga-bunga. "Apa yang membuat aku berpikir begini?" kata Luosu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berbicara kepada mereka. "Guil kecil yang tak bernamamu benar-benar punya trik." Mendengar itu, mereka pun melihat ke arah suara itu berasal. Suara itu berasal dari atas gedung di belakang mereka. Setelah melihat ke arah gedung itu, ada sekumpulan orang yang sedang menyandra Zero dengan pisau. Pria yang sedang menyandra Zero itu berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan semua chip itu padaku." Mendengar permintaan itu, Luosu pun berkata, "Siapa dirimu? Lepaskan rekanku." Zero yang mukanya kelihatan tenang itu berkata, "Mereka adalah Black Mist. Black Mist adalah 10 guild pembunuh teratas di rank war." Pria yang sedang menyandra Zero itu pun berkata, "Tidak terhitung guild yang kami hancurkan, jadi jangan melawan. Jika kau tidak ingin dia mati, serahkan saja chipnya padaku." Xiaya pun saat itu bertanya pada Lu Feng, "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Lu Feng pun berkata pada Anya, berikan aku semua chipnya." Anya pun saat itu memberikan chip itu pada Lu Feng. Lu Feng pun kemudian bergerak ke tempat Zero di Sandra. Setelah sampai di atas gedung, Lu Feng pun bertanya, "Aku tanya lagi, jika aku memberikannya maka lepaskan dia." Orang yang menyandra Zero pun berkata, "Tentu saja. Sekedar pengingat, kita dikelilingi oleh orang-orangku dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah itu, Lu Feng pun berkata lagi, "Kudengar, God Black Mist tidak pernah meninggalkan orang di hidupmu, tapi aku masih mempercayaimu. Jadi periksalah barang-barangnya dahulu." Mendengar perkataan Lu Feng,
Pria Black Mist itu pun menyuruh Lu Feng untuk melemparkan semuanya. Lu Feng pun berkata, "Kenapa terburu-buru? Bagaimana jika aku berbohong padamu kalau kau tidak memeriksanya?" Setelah mengatakan hal itu, Lu Feng yang sedang memegang chip di tangannya itu pun menggenggamnya hingga hancur. Setelah melakukannya, di sekitar tubuh Lu Feng pun muncul aura yang menandakan item chip itu telah digunakan. Luo Su yang melihat itu berkata, "Itu adalah sinyalnya. Teman-teman, ayo hancurkan chip itu." Di waktu yang bersamaan, perluasan lingkaran kematian dimulai. Pada saat proses pemerluasan lingkaran kematian, bagi mereka yang tidak menggunakan chip ketahanan api akan terbakar. Awak-kener dari guild Black Mist itu pun mulai panik dan mereka semua terbakar. Zero yang belum menggunakan chip ketahanan api itu pun tiba-tiba di sekitar tubuhnya muncul perisai perlindungan yang menyelamatkannya dari perluasan lingkaran kematian. Melihat hal itu, Su Tautau berkata, "Itu kekuatan Guardian Seal." Ternyata, si pembohong besar meninggalkan jejak perlindungan pada Zero. Zero jadi bisa selamat karena kejadian kali ini. Melihat kekuatan dari Lu Feng, Anya pun berkata di dalam hatinya, "Stalker ini memang mengerikan. Aku memikirkannya tadi pagi, menggunakan perluasan lingkaran kematian untuk membunuh musuh. Syukurlah dia rekan satu tim kami, bukan musuh kami." Setelah Zero berhasil diselamatkan, Lu Feng pun berkata, "Semuanya ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke dunia kematian yang sebenarnya." Mereka pun mulai menusuri ke dalam area berapi tersebut. Sejun yang takjub dengan kekuatan Lu Feng berkata, "Bos, kau memang sangat luar biasa. Di dunia yang runtuh ini, mereka semua bisa memimpin seolah mereka tahu jalannya. Kenapa kau bisa tahu semua ini?" Mendengar itu, Lu Feng pun menjawab, "Aku telah mengumpulkan informasi lebih dari 3.000 tahun. Tentu saja termasuk peta lengkap dunia bayangan ini." Luo Su yang sedang menjaga jarak dari Lu Feng yang mendengar itu pun semakin mencurigai dirinya. Si ayah yang melihat itu berkata, "Luo Su sedang menjaga jarak dengan bos. Kelihatannya dia tidak percaya padamu." Su Tautau pun memberikan penjelasan. Pembohong besar itu sangat kuat, tapi sangat misterius. Dewi Luo Su yang lembut dan penuh kebencian. Jadi dia waspada terhadap orang yang aneh seperti dirinya. Apalagi dia mengatakan bahwa telah bereinkarnasi selama ribuan tahun. Sejun yang melihat sesuatu pun tiba-tiba berkata, "Lihat, ada orang di sana." Tiba-tiba, kelompok Lu Feng bertemu dengan kelompok tim lain yang berada di depan mereka. Kelompok itu juga sedang menelusuri tempat berapi itu. Si ayah yang melihat pakaian yang digunakan kelompok itu berkata, "Itu adalah pakaian pelindung yang bisa menahan suhu tinggi. Sepertinya seseorang telah menemukan cara lain untuk masuk." Mendengar perkataan si ayah, Zhao juga berkata, "Tapi di tempat neraka ini, baju pelindung mungkin tidak akan bertahan lama." Lalu, Anya pun bertanya pada Lu Feng, "Apakah kita akan bekerja sama dengan mereka? Bagaimanapun kita juga memiliki chip api ekstra." Mendengar pertanyaan itu, Lu Feng tidak menjawabnya. Tiba-tiba, terjadi guncangan yang cukup kuat. Luo Su pun bertanya apa yang terjadi. Lu Feng pun saat itu menyuruh mereka untuk diam dan jangan membuat suara. Lalu di hadapan mereka, muncul monster yang ukurannya sangat besar. Bentuknya seperti Anubis. Nama monster itu adalah Dom Patrol. Kelompok yang ada di depan mereka pun mulai menyadari kedatangan dari Dom Patrol itu dan menembaki monster itu. Monster itu pun saat itu langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu salah satu rekan dari kelompok itu pun menggunakan peluncur roket. Dia pun langsung mengarahkan roketnya itu tepat ke kepala Dom Patrol, lalu menembakkannya. Dom Patrol itu pun terkena serangan roket yang membuat telinganya hancur sebagian. Tetapi hal itu ternyata percuma, dikarenakan Dom Patrol bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Melihat itu, kelompok awak-kener itu pun menjadi panik. Dan kemudian salah satu Dom Patrol itu pun melancarkan serangan hingga para awak-kener itu pun terpental. Si ayah yang melihat kekuatan monster itu berkata, "Apa ini? Ini sangat mengerikan." Lu Feng pun kemudian memberikan penjelasan.
itu adalah Dom Patrol. Mereka memiliki kekuatan besar dan sebagian besar kemampuan undead. Itu adalah healing. Dia adalah Scanziver di dunia bayangan ini. Dengan kekuatan kita saat ini, kita akan mati jika kita menghadapi mereka secara langsung. Anya pun kemudian bertanya, kalau mereka tidak bisa dikalahkan, bagaimana mereka bisa menangani bos akhir? Tiba-tiba, salah satu Dom Patrol pun melihat ke arah kelompok Lu Feng. Mereka pun saat itu langsung bersembunyi di balik reruntuhan bangunan dan Lu Feng pun menyuruh mereka untuk jangan bergerak. Setelah itu, Lu Feng berkata, setelah aku mengalihkan perhatiannya, kalian segeralah ke ruang lingkaran kematian. Aku akan menyusul kalian. Luosu yang mendengar rencana dari Lu Feng itu pun menolaknya. Tidak terlalu berbahaya sendirian. Aku akan ikut denganmu. Mendengar itu, Lu Feng pun mendekati Luosu dan memukul lehernya sehingga membuatnya itu pingsan. Anya, Xiaya, dan Sejun yang melihat kejadian itu juga terkejut. Lu Feng pun kemudian menggendong Luosu dan menyerahkannya kepada Anya. Orang ini, dia lebih berprasangka dari yang kukira. Jadi jaga dia. Lu Feng pun kemudian kembali melancarkan rencananya tadi. Su Tautau pun menyemangati Lu Feng dengan berkata, kakak pembohong besar, jangan sampai mati. Lu Feng pun menjawab, aku telah bereinkarnasi selama 3000 tahun, jadi aku tidak akan mati. Lu Feng pun saat itu melompat menuju ke tempat Dom Patrol itu berada. Dom Patrol yang menyadari kehadiran Lu Feng pun langsung melihat ke arahnya. Rekan tim dari Lu Feng tadi pun langsung mengikuti rencana yang dibilangnya dan mereka pun langsung pergi sesuai rencana. Lalu Sejun yang sedang pergi itu melirik ke belakang dan melihat Lu Feng yang sedang dikepung oleh 4 Dom Patrol. Tidak, bos dikepung oleh monster itu. Xiaya pun saat itu menenangkan Sejun dengan berkata, bos akan baik-baik saja. Ayo pergi, jangan sia-siakan kesempatan yang dia ciptakan. Zhao yang mendengar itu juga berkata, jika dia selamat, aku akan minum dengannya. Luosu yang sedang digendong Anya itu pun mulai sadar dari pingsannya. Di tempat pertarungan Lu Feng, salah satu Dom Patrol itu pun mulai melancarkan serangan ke arah Lu Feng dengan menggunakan tangannya. Lu Feng pun saat itu dengan cepat menghindarinya lalu naik ke atas tangannya dan menuju ke arah kepala. Monster itu pun kemudian mencoba menghalangi gerakan dari Lu Feng dengan menyerang Lu Feng menggunakan pedangnya. Lu Feng yang menghindari serangan itu pun langsung loncat ke arah matanya dan Lu Feng pun menusukkan kedua mata dari Dom Patrol itu. Meskipun kau pulih dengan cepat, 10 detik sudah cukup bagiku, kata Lu Feng di dalam pikirannya. Dom Patrol yang sudah buta itu pun kemudian melancarkan serangan secara acak mengikuti suara yang dibuat oleh Lu Feng. Setelah itu, Lu Feng pun bergerak ke arah Dom Patrol yang satunya lagi dan membuat suara hentakan kaki. Lu Feng pun saat itu bersembunyi di belakang kepala Dom Patrol yang satunya. Dom Patrol yang buta itu pun langsung menyerang rekannya sendiri sehingga rekannya itu pun terpental. Setelah melakukan itu, Lu Feng pun mundur dan kembali ke rekan-rekan timnya. Dia pun lompat dari tubuh Dom Patrol itu yang sangat tinggi. Akan tetapi, lompatan Lu Feng ternyata tidak bisa mencapai sebuah gedung. Dia pun berpikir bahwa dirinya akan jatuh. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menggapai tangan Lu Feng dan menyelamatkannya. Orang itu adalah Luosu. Pegang erat dan jangan lepaskan, kata Luosu. Luosu pun kemudian menariknya ke atas gedung itu. Lu Feng pun bertanya kenapa dia ada di sini. Lalu Luosu pun menjawab dengan kesal, kau memalukan. Aku bukan orang lemah yang hanya bisa dilindungi. Aku akan bertarung berdampingan dengan orang-orang penting dan saling melindungi. Orang penting, tanya Lu Feng. Siapa yang kau maksudkan orang penting? Luosu yang menyadari dia mengatakan itu pun menjadi malu. Dia pun kemudian mencari alasan. Maksudku rekan satu tim, kata Luosu. Melihat ia yang saat itu diselamatkan oleh Luosu, Lu Feng pun teringat dengan kejadian dulu yang dimana mereka berdua bekerja sama satu sama lain. Lu Feng yang mengingat itu pun tertawa. Mendengar Lu Feng tertawa, tiba-tiba Luosu pun bertanya apa yang sedang dia tertawakan.
Namun, muncullah serangan yang mengarah ke arah mereka berdua. Lu Feng pun saat itu menyelamatkan Luo Su dengan mendorongnya. Luo Su yang sudah diselamatkan itu pun cuma bisa membuat wajahnya memerah dikarenakan Lu Feng berada di atas tubuhnya. Dan di saat sedang romantis-romantisnya, Dom Patrol itu malah melancarkan serangan lagi ke arah mereka. Lu Feng pun saat itu langsung menggendong Luo Su dan lari dari tempat itu. Luo Su yang sedang digendong itu berkata, "Maaf, sepertinya aku tidak banyak membantu. Jika aku tidak datang, kau pasti punya cara lain untuk bertahan hidup." Mendengar itu, Lu Feng pun menjawab, "Tidak apa, kau selalu berdiri di saat yang genting. Kau selalu jadi dewiku, tapi lain kali tolong dengar aku." Luo Su yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Aku bukan dewimu. Kau pembohong besar yang telah bereinkarnasi ribuan tahun." Mereka berdua pun kemudian segera pergi ke tempat rekan tim yang lain berada. Xia yang menyadari kehadiran mereka berdua itu pun terlihat senang. "Syukurlah kalian selamat." Di sini, Luo Su yang sedang digendong oleh Lu Feng itu pun meminta dirinya untuk diturunkan. Lu Feng pun saat itu langsung menurunkannya. Xia berkata, "Kupikir kalian berdua kabur." Zhao yang melihat keromantisan Lu Feng dan Luo Su berkata, "Aku yakin pada kalian berdua. Di dunia bermasalah ini, jika saling suka, maka segera menikah." Mendengar pernyataan itu, Luo Su pun jadi malu. "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan pembohong itu." Anya juga berkata, "Hei, gadis sepertimu yang belum pernah menjalin hubungan, tidak peduli seberapa tinggi statusmu, masih mungkin tergoda oleh seorang seperti stalker." Tiba-tiba, gedung yang berada di depan mereka itu pun langsung roboh. Xia yang melihat itu pun berkata, "Xiao, bangunan yang hancur di depan mulai menghalangi jalan kita." Su Taotao yang melihat itu bahkan sampai menangis. Di saat mereka melihat ke arah belakang, ternyata Dom Patrol itu berada di belakang dan menuju ke arah mereka. Su Taotao yang melihat itu pun semakin sedih. "Tidak ada jalan. Apakah kita akan mati?" Lu Feng pun menjawab, "Aku tidak akan membiarkan kalian mati di sini." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!